Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu. Ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok, waktunya Tuhan nih, Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima tentang sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi, kamu nabi palsu. Tidak. Karena ada waktu. Kita lihat saja. Buktinya sekarang di Jakarta, jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 itu sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang, cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh, saudara. Kenapa tidak pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself. For tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you. Shalom warga kerajaan. Walaupun saat ini di Malang Raya lagi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita stay at home, tinggal di rumah saja. Tapi saya berharap, biarlah dengan adanya kesempatan yang panjang di rumah kita masing-masing, kita semakin memiliki waktu yang banyak dan waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan.
Dan sebelum masuk dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami. Saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau begitu baik, Engkau peduli dengan kami. Bahkan saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat kuasa-Mu, nyatakan diri-Mu lewat firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Pengurapan-Mu yang ada di dalam kami memampukan kami untuk mengerti semua kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, bulan lalu tanggal 10 April kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus bukan saja mati dan menebus dosa-dosa kita, tetapi oleh karena cawan yang harus diminum oleh Yesus, cawan yang berbicara mengenai keterpisahan Yesus dengan Bapa di surga. Yesus minum cawan itu supaya kita memperoleh relasi atau hubungan yang dekat dengan Bapa. Dan tanggal 12 April kita merayakan kebangkitan Yesus. Ia yang telah disalibkan, mati, kemudian bangkit dan hidup sampai selamanya. Di dalam kitab Wahyu 5 ayat 6 kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan berkata, "Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi." Warga kerajaan dikasihi Tuhan, anak domba berbicara mengenai pribadi Tuhan Yesus Kristus. Disembelih berbicara dibunuh dengan cara disalibkan. Disalibkan dan mati karena kasih-Nya yang besar atas semua manusia, supaya semua dosa-dosa kita dihapuskan. Disebutkan memiliki 7 tanduk, dan kita tahu Alkitab angka 7 adalah angka sempurna. Tanduk mempunyai arti kuasa. 7 tanduk berbicara kuasa yang sempurna atau maha kuasa. Mata itu berbicara tentang tahu. 7 mata mempunyai arti maha tahu. Roh berbicara tentang hadir atau kehadiran. 7 roh itu berbicara mengenai maha hadir. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang mengorbankan nyawanya bagi kita, setiap orang yang percaya, yang hidup dan berkuasa, maha kuasa, Tuhan yang maha tahu dan maha hadir. Dan Dia adalah Tuhan yang menggenapi setiap perkataan dan setiap janji-janjinya. Oleh sebab itu bersyukurlah dan berbahagialah kita memiliki Allah yang sempurna, Allah yang hebat, yang dahsyat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selama 40 hari Yesus Tuhan menampakkan dirinya kepada orang-orang percaya, dan kemudian Dia menyampaikan atau berbicara mengenai kerajaan Allah kepada mereka, dan terakhir Dia terangkat ke surga. 3 hari yang lalu kita merayakan Tuhan Yesus terangkat ke surga, tepatnya tanggal 21 Mei. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan setelah 40 hari kemudian Dia terangkat hidup-hidup ke surga. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan? Kesimpulannya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan sekarang ada di surga di sebelah kanan Allah Bapa kita. Haleluya!
seharusnya kita bukan saja bangga memiliki Allah yang hidup, tetapi biarlah kita juga memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan memiliki roh yang takut akan Dia. Jadi pesan saya saat pandemi COVID-19 ini, biarlah kita maksimalkan hidup kita, memberikan waktu yang lebih lagi, yang berkualitas untuk membangun hubungan yang intim dengan Dia, Sang Khalik langit dan bumi beserta segala isinya. Renungan pada saat pagi hari ini akan saya beri judul Tujuan Yesus Naik ke Surga. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adalah sangat ironis, orang-orang yang menyaksikan Tuhan Yesus berangkat ke surga mengira bahwa Tuhan datang ke bumi ini secara langsung untuk memulihkan kerajaan Israel secara sosial, politis, dan ekonomi. Ketika di Yerusalem, kita masih ingat Tuhan Yesus naik di atas seekor keledai. Orang Israel mengeluh-ngeluhkannya dan berkata, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka menyongsong Yesus karena mereka mendengar bahwa Yesus telah melakukan banyak mujizat. Dan saat pagi hari saya mau bertanya, bagaimana dengan kita? Apa motivasi kita datang kepada Yesus dan menyembah Dia sebagai Raja? Memang ada orang-orang yang datang kepada Yesus supaya diberkati secara materi, secara finansial, segala sesuatu itu dicukupkan. Ada orang-orang yang datang kepada Yesus supaya disembuhkan. Dan ada orang-orang yang datang kepada Yesus supaya mendapatkan pertolongan dari Dia. Saya katakan tidak salah kita memiliki motivasi seperti itu. Tetapi kita tidak akan tinggal terus di level itu. Biarlah saat pagi hari ini kita mau naik ke next level. Semakin dewasa, semakin mengerti hati Tuhan dan kehendak-Nya. Kalau saat ini kita datang kepadanya menyembah Dia sebagai Raja di atas segala Raja, bukan kita hendak mencari tangannya. Itu berbicara mengenai mencari pertolongan. Tetapi kita mau mencari wajahnya. Kita datang untuk mengasihi dan menyenangkan hatinya. Amin. Lanjut dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Coba perhatikan ayat 11 sekali lagi. Maksud kalimat ini supaya jangan kita terkesima menatap kenaikan Yesus ke surga. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya kembali untuk yang kedua kalinya. Pertanyaan saya sekarang adalah, untuk kepentingan siapa Yesus naik ke surga? Untuk kepentingan siapa? Coba kita membaca di dalam Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi sekali lagi, Yesus naik ke surga menghadap hadirat Allah untuk kepentingan kita. Dan apa tujuannya? Kita membaca di dalam Roma 8 ayat 34, firman Tuhan berkata, yang pertama, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi,
yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Jadi Yesus naik ke surga untuk kepentingan kita. Yang pertama, dia menjadi pembela dan pengantar bagi kita. Dalam kitab Wahyu 12 ayat 10 disebutkan bahwa pendakwa, yaitu setan, iblis, roh jahat, mendakwa orang percaya itu siang dan malam. Tetapi puji Tuhan, setiap kali iblis atau roh jahat mau berkata kepada Allah, lihatlah dia melakukan apa yang tidak benar, dia tidak layak dikasihi mengenai kita. Maka Yesus Kristus membela kita, bukan dengan mengemukakan amal dan kebaikan kita, apa yang kita lakukan, tetapi dengan mengemukakan pengorbanannya bagi kita. Kita akan membaca di dalam Sakaria 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sehingga malaikat Tuhan berdiri di situ. Ayat-ayat yang baru saja kita baca memberitahu kita bahwa Yosua sedang mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Dan iblis si penuduh berdiri untuk menentangnya. Pendakwa yang berusaha untuk mengalahkan Yosua. Selaku wakil Israel, Yosua tidak dapat melawan iblis. Karena imam besar itu memakai jubah yang kotor, itu berbicara tentang dosa. Dan akhirnya Allah sendiri melawan iblis dan menghardiknya. Israel merupakan puntung yang disentak dari api, seharusnya terbakar dan binasa. Jubah Yosua yang kotor ditanggalkan, yang melambangkan penghapusan dosa Yosua. Kemudian ia dikenakan dengan pakaian pesta, dengan serban yang bersih di kepalanya. Dosa Israel telah dihapuskan, dan mereka dikenakan jubah kebenaran ilahi, pentahiran yang sama tersedia bagi kita melalui Kristus. Bukankah semua yang telah disampaikan berbicara mengenai pembelaan Yesus atas orang percaya yang sungguh berharap kepadanya? Ada sebuah cerita tentang seorang percaya yang mati, lalu dibawa ke depan pintu gerbang surga. Di sana, malaikat menemuinya dan berkata, kamu perlu mendapatkan 100 poin untuk masuk surga. Beritahu hal-hal yang baik yang kamu lakukan, dan saya akan menyebutkan nilai setiap perbuatan baikmu. Jika kamu dapat 100 poin, silakan masuk. Orang itu dengan bangga berkata, saya menikah dengan satu istri selama 50 tahun. Saya selalu setia dan tidak pernah membohongi dia. Bagus, itu nilainya 3 poin, kata malaikat. Saya rajin ibadah dan mendukung pelayanan dengan uang dan tenaga saya, katanya. Bagus, itu nilainya 1 poin, kata malaikat lagi. Hanya 1 poin, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya mengadakan kegiatan sosial, menyediakan makan untuk para gelandana dan membuat rumah penampungan bagi mereka. Luar biasa, itu nilainya 2 poin, kata malaikat. Hanya 2 poin. Saya membangun gereja dengan uang saya, menjadi donatur banyak gereja, membantu mendukung dana misi untuk banyak gereja. Bagus, itu nilainya 2 poin, kata malaikat lagi. Hanya cuma 2 poin. Dengan nilai sekecil itu, satu-satunya jalan untuk masuk surga cuma dengan kasih karunia Allah semata. Di mana Yesus telah mati, bangkit ke surga, menjadi pembelaku, kata orang itu. Malaikat tersenyum. Nah, ini baru 100 poin, silakan masuk. Banyak orang berusaha membuat dirinya cukup layak untuk masuk surga. Mereka rajin kebaktian,
Mereka mentaati firman Tuhan atau perintah Tuhan, melakukan amal dan berbagai kegiatan sosial, serta hidup dalam kesalehan. Tetapi sekali lagi, dengan perbuatan baik dan usaha manusia semata, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita memerlukan kasih karunia Allah untuk diselamatkan. Yesus sudah menyediakan jalan pengampunan dosa melalui kematiannya. Ketika dia mati di kayu salib, Yesus yang tidak berdosa menggantikan posisi kita dan menerima hukuman di kayu salib. Sehingga kita yang berdosa dan seharusnya kita yang dihukum tidak perlu menjalaninya lagi. Karena saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela dan pengantara dari kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, marilah kita mengucap syukur. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saat ini dia menjadi, Yesus menjadi pembela dan pengantara kita. Itu yang pertama. Kita akan masuk dalam poin yang kedua. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Hal yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga adalah supaya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus, bahasa aslinya adalah Parakletos, penolong, pendamping. Dia hadir untuk menolong orang percaya, untuk menggenapi rencana Allah. Setiap daripada kita memiliki panggilan dan ada rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Dan hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita untuk menggenapi setiap rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu memberikan pengertian yang sangat mendalam mengenai rahasia-rahasia Allah. Oleh sebab itu, kalau kita rindu untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, mari kita memberikan hidup kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Allah ada di dalam kita dan dia yang memerintah atas kita. Baptisan Roh Kudus sebenarnya tidak hanya menunjuk kepada suatu momentum, tetapi lebih menunjuk kepada suatu proses dan sebuah kondisi yang berpotensi mengembalikan manusia kepada rancangan Tuhan yang sempurna. Baptisan daripada Roh Kudus itu membawa orang percaya kepada proses kehidupan berjalan dalam Roh atau dipimpin oleh Roh Allah. Dan inti daripada baptisan Roh Kudus adalah kehidupan orang percaya yang diubahkan terus-menerus oleh pekerjaan Roh Kudus guna memenuhi rencana Allah. Dan pada akhirnya setiap daripada kita akan menjadi semakin hari menjadi seperti Kristus. Saya tidak akan membahas poin yang kedua lebih lanjut karena sudah dijelaskan dengan detail dalam renungan ibadah tanggal 10 Mei tentang mengerti kehendak Allah, dan kemudian 17 Mei mengenai Roh Kudus menolong. Sehingga kita akan maju masuk poin yang ketiga di dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Hal yang ketiga, alasan atau tujuan daripada Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Perumahan atau papan adalah kebutuhan primer manusia. Oleh sebab itu,
pemerintah giat membangun rumah-rumah real estate supaya setiap warga negara memiliki tempat untuk berteduh. Ada tempat untuk tinggal. Bukan saja di dunia sementara ini kita membutuhkan tempat tinggal. Setelah roh meninggalkan tubuh ini, kita akan sangat membutuhkan tempat tinggal. Justru kehidupan kita yang kekal itu lebih penting. Tempat tinggal untuk roh tidak dapat dibangun oleh tangan manusia. Tidak dapat dibangun oleh kontraktor manapun juga. Hanya Tuhan, hanya tangan Tuhan yang mampu membangun. Manusia tidak layak memperolehnya sekalipun memiliki banyak harta, kecuali yang memiliki rumah kekal itu berkenan untuk menganugerahkannya. Dengan kenaikannya ke surga, Ia menyediakan tempat bagi kita. Ada satu pribadi yang sangat mengerti hal ini, adalah Abraham. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat 9 hingga 10, firman Tuhan berkata, karena iman, ia, Abraham, diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warga kerajaan dikasihi Tuhan, seharusnya kalau Abraham diam di tanah perjanjian, ia tidak perlu menganggapnya tinggal di suatu tanah asing. Ia tidak perlu tinggal di dalam tenda, sebab ia kaya dan saya yakin ia sanggup untuk membangun rumah yang bagus dan besar. Pertanyaannya saya, mengapa Abraham tidak melakukannya? Mengapa? Jawabannya adalah karena Abraham tahu bahwa tempat tinggal yang sebenarnya bagi kita orang percaya, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan di atas bumi atau di dunia ini, tetapi di langit dan bumi yang baru, yaitu di Yerusalem. Alkitab mencatat bahwa warga negara kita yang sebenarnya bukan warga negara bumi yang ada sekarang ini, melainkan warga negara surga. Ya, kita akan membaca di dalam Filipi 3 ayat 20 hingga ayat 21, firman Tuhan berkata, karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Kita tahu, sudah baca. Tetapi celakanya, kita bisa menolak ajaran sesat. Kalau itu Mormon, Saksi Yehova, Children of God, Gereja Tuhan, Asosiasi Misi Dunia, itu mudah. Tetapi bagaimana dengan ajaran sesat di gereja lokal kita masing-masing? Sulit bukan untuk menolak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan sementara ini dianggap benar. Kapan disebut ajaran sesat? Perhatikan baik-baik. Ketika pengajaran itu membuat kita semakin hari, semakin kita terikat dan terpesona dengan dunia ini dan segala isinya. Dan akhirnya Yesus hanya sebagai alat atau mediator untuk mendapatkan semua harta, keinginan daging, dan kenikmatan dunia. Yesus bukan fokus hidup kita. Kita lupa bahwa Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita di sana. Itu kesesatan. Oleh sebab itu, saya rindu setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita butuh pengurapan ilahi. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, pengurapan itu yaitu pribadi Roh Kudus yang mengajar, menuntun, memimpin supaya kita tidak tersesat. Tetapi kita akan seperti Abraham yang menanti-nantikan Yerusalem baru. Kita tidak pernah terikat dengan apa yang ada di atas bumi ini, apa yang ada di dunia ini. Sebab kenapa? Karena Yesus telah menyediakan satu tempat yang luar biasa, yang jauh lebih baik daripada yang ada di atas bumi ini. Jadi sekali lagi,
tujuan Yesus naik ke surga adalah menjadi pembela dan pengantara kita. Yang kedua, supaya Roh Kudus dicurahkan dan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan lagi, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sangat sederhana. Kami tahu bahwa Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami, Engkau disalib, Engkau minum cawan itu supaya kami memperoleh relasi hubungan yang dekat dengan Engkau. Dan ketika Engkau naik ke surga, Engkau menjadi pembela dan pengantara kami. Dan hal yang kedua Tuhan, setelah Engkau naik ke surga, Engkau mencurahkan Roh Kudus. Dan pada akhirnya, ketika Engkau pergi, Engkau menyediakan bagi kami sebuah tempat yang luar biasa. Dan suatu saat kami akan kembali kepadamu dan boleh bersama dengan Engkau selama-lamanya di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Shoulders, you raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart
so imperfectly, but when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. To more than I can be.